Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok teori akuntansi. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Ninyoman Okti Widiani. Kedua, Niputu Nensi Arianti Rahayu. Ketiga, Niwayan Dian Swarini. Dan yang keempat, Niwayan Anggun Eka Lestari. Sub pokok bahasan hari ini yaitu penalaran, yang terdiri atas pengertian penalaran, yang kedua, komponen penalaran, ketiga, validasi argumen, dan yang keempat, aspek manusia yang menghambat argumen yang sehat. Pengertian penalaran. Penalaran secara literal bahasa Inggris adalah reasoning, berasal dari kata reason yang secara literal berarti alasan. Berarti reasoning atau to reason adalah memberikan atau memikirkan alasan. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan asersi atau assertion. Pernyataan dapat berupa teori tentang suatu fenomena, ekonomi, politik, atau sosial. Penalaran melibatkan inferensi, yaitu proses penurunan konsekuensi logis, dan melibatkan pula proses penarikan kesimpulan dari serangkaian pernyataan. Penalaran mempunyai peran penting dalam pengembangan, penciptaan, pengevaluasian, dan pengujian suatu teori atau hipotesis. Tujuan dari penalaran adalah untuk menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan benar atau salah sehingga pantas untuk diyakini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu komponen penalaran. Yang pertama, pernyataan atau asersi. Pernyataan merupakan masukan atau input dari penalaran. Asersi adalah suatu pernyataan atau biasanya positif yang menegaskan bahwa suatu teori adalah benar. Asersi mempunyai fungsi ganda dalam penalaran, yaitu sebagai elemen pembentuk argumen dan sebagai keyakinan yang dihasilkan oleh suatu penalaran. Asersi diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asumsi atau assumption, merupakan asersi yang dianggap atau diyakini benar meskipun tidak dapat menunjukkan bukti yang benar. Yang kedua, hipotesis, merupakan asersi yang belum diketahui kebenarannya, namun diyakini bahwa asersi tersebut dapat diuji kebenarannya. Dan yang terakhir, pernyataan fakta atau statement of fact, merupakan asersi yang bukti tentang kebenarannya sangatlah kuat dan bahkan tidak dapat dibantah. Yang kedua yaitu keyakinan atau belief. Keyakinan merupakan unsur penting suatu penalaran karena keyakinan menjadi objek atau sasaran penalaran dan menentukan posisi serta sikap seseorang terhadap suatu masalah yang menjadi topik bahasan. Seseorang dikatakan mempunyai keyakinan yang kuat jika bersedia bertindak, berpikir, berperilaku, berpendapat, atau berasumsi seakan-akan keyakinan tersebut benar. Berikut beberapa properties keyakinan yang perlu disadari dalam berargumen. Yang pertama, keadabenaran, yaitu keadabenaran suatu asersi bergantung pada apa yang diketahui tentang isi asersi atau pengetahuan yang mendasari dan pada sumber asersi. Yang kedua, bukan pendapat, yaitu keyakinan adalah sesuatu yang harus dapat ditunjukkan atau dibuktikan secara objektif apakah salah satu benar, dan sesuatu yang diharapkan menghasilkan kesepakatan oleh setiap orang yang mengevaluasinya atas dasar fakta objektif. Yang ketiga, bertingkat, yaitu keyakinan yang didapat dari suatu asersi tidak bersifat mutlak, tapi bergradasi mulai dari sangat meragukan sampai sangat meyakinkan. Yang keempat, bermuatan nilai, yaitu maksudnya adalah tingkat penting tidaknya sesuatu keyakinan perlu dipegang atau dipertahankan seseorang. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kelima, berkekuatan, yaitu tingkat kepercayaan yang dilekatkan seseorang pada kebenaran suatu asersi. Yang keenam, berbias, yaitu keyakinan yang dipengaruhi oleh preferensi, keinginan atau kepentingan pribadi yang karena suatu hal perlu dipertahankan. Yang ketujuh, veridikal, yaitu adalah tingkat kesesuaian keyakinan dengan realitas. Dan yang terakhir, berketertempaan, yaitu berkaitan dengan mudah tidaknya keyakinan tersebut berubah dengan adanya informasi yang relevan. Yang ketiga, argumen.
Argumen merupakan proses dari penalaran, yaitu proses saling menginferensikan pernyataan-pernyataan yang ada. Argumen merupakan serangkaian asersi beserta inferensi atau penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Argumen ini merupakan bukti rasional akan kebenaran suatu pernyataan. Berarti, argumen berfungsi untuk memelihara, membentuk, atau mengubah keyakinan. Jenis-jenis argumen yaitu: yang pertama, argumen deduktif. Argumen deduktif adalah proses penyimpulan yang berasal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau premis ke pernyataan khusus sebagai simpulan atau konklusi. Yang kedua, argumen induktif. Argumen induktif adalah proses penalaran berawal dari suatu pernyataan khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Dan argumen non-deduktif lainnya. Yang pertama, argumen dengan analogi. Penalaran dengan analogi adalah penalaran yang menurunkan konklusi atas dasar kesamaan atau kemiripan karakteristik, pola, fungsi atau hubungan unsur atau sistem suatu objek yang disebutkan dalam suatu asersi. Yang kedua, argumen sebab akibat atau penyebaban. Argumen sebab akibat atau penyebaban mempunyai tujuan memberi keyakinan bahwa suatu gejala yang terjadi karena disebabkan gejala yang lain atau adanya perubahan suatu variabel yang disebabkan variabel tertentu. Validasi argumen. Ketidakjujuran atau fallacy. Keyakinan semu atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung catat atau faulty atau tidak valid. Orang dapat terkecoh akibat taktik membujuk selain dengan argumen yang valid. Orang dapat mengecoh atau terkecoh disebabkan oleh: yang pertama, stratagem. Stratagem merupakan suatu pendekatan atau cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan seseorang dengan cara selain mengajukan argumen yang valid dan masuk akal. Stratagem itu sendiri merupakan salah satu bentuk argumen karena mengupayakan agar seseorang bersedia melakukan sesuatu. Stratagem biasanya digunakan untuk membela pendapat yang sebenarnya keliru atau lemah dengan cara melakukan suatu kebohongan. Baik, di sini saya akan membahas aspek manusia yang menghambat argumen yang sehat. Aspek manusia dalam penalaran, yaitu perubahan keyakinan argumen, dapat menyangkut dua aspek, yaitu manusia dan asersi. Ada beberapa aspek manusia yang dapat menjadi penghalang atau penghambat dalam pengembangan ilmu serta penalaran, yaitu A. Penjelasan yang sederhana. Penjelasan yang sederhana, rasionalitas menuntut penjelasan yang sesuai dengan fakta. Namun, keinginan untuk memperoleh penjelasan yang sederhana akan menimbulkan orang tersebut puas sehingga menjadikan orang tersebut tidak kritis dalam menerima penjelasan. Yang B. Kepentingan mengalahkan nalar. Penghalang untuk bernalar sering muncul akibat memiliki kepentingan tertentu yang harus dipertahankan. Kepentingan sering memaksa orang untuk memihak posisi walaupun posisi atau keputusan tersebut sangat lemah dari segi argumen. C. Sindroma tes klinis. Sindroma menggambarkan seseorang merasa atau bahkan yakin terdapat ketidakberesan atau keanehan pada tubuhnya dan dia juga tahu benar apa yang terjadi pengetahuannya tentang suatu penyakit. Yang D. Mentalitas Joko Tingkir, yaitu mengubah skenario yang sebenarnya terjadi atau realita untuk mendapatkan sesuatu. Mentalitas Joko Tingkir bisa menghambat terjadinya argumen yang sehat. Aspek manusia yang sangat berperan penting dalam argumen yang memiliki tujuan untuk mencari suatu kebenaran. Rasionalitas merupakan unsur yang penting dalam suatu argumen. Namun, faktor-faktor psikologis atau emosional, kekuasaan, serta kepentingan pribadi maupun kelompok akan menghambat atau menghalangi terjadinya argumen yang sehat. Sampai pada tingkat tertentu, persistensi justifikasi dapat dipertanggungjawabkan apabila sikap persistensi menutup diri untuk mempertimbangkan argumen yang baru dan kuat akan mengarah untuk meninggalkan keyakinan yang tidak valid lagi, maka persistensi tersebut tidak layak lagi.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya.